Horas. Hai guys, kali ini kita akan bahas dulu tentang ulos ya, manfaat dan kegunaannya. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia, khususnya di adat Batak ya guys. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak, tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, atau ulos yang digunakan sebagai pembungkus jenazah, dan ulos sibolang. Baik, kita langsung ke jenis-jenis ulos ya guys, dan arti ulos. Arti ulos adalah mengulosi adalah suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Dalam setiap kegiatan seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan duka cita, ulos selalu menjadi bagian adat yang selalu diikut sertakan. Menurut pemikiran nenek moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di daratan yang tinggi sehingga memiliki temperatur yang dingin. Demikian juga dengan huta kampung yang ada di daerah Tapanuli, umumnya dikelilingi dengan pepohonan bambu, di mana memiliki kegunaan bukan hanya sebagai pagar untuk menjaga serangan musuh, tetapi juga menahan terjangan angin yang dapat membuat tubuh menggigil kedinginan. Ada 3 hal yang diyakini nenek moyang orang Batak yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia, yaitu darah, napas, dan kehangatan, sehingga rasa hangat menjadi suatu kebutuhan yang setiap saat didambakan. Ada 3 sumber kehangatan yang diyakini nenek moyang orang Batak, yaitu matahari, api, dan ulos. Matahari terbit dan terbenam dengan sendirinya setiap saat. Api dapat dinyalakan setiap saat, tetapi tidak praktis untuk digunakan menghangatkan tubuh. Misalnya, besarnya api harus dijaga setiap saat sehingga tidur pun terganggu, namun tidak begitu halnya dengan ulos yang sangat praktis, digunakan di mana saja dan kapan saja. Ulos pun menjadi barang yang penting dan dibutuhkan semua orang kapan saja dan di mana saja. Hingga akhirnya karena ulos memiliki nilai yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Batak, dibuatlah aturan penggunaan ulos yang dituangkan dalam aturan adat. Antara lain, ulos hanya diberikan kepada kerabat yakni di bawah kita. Misalnya, natoras tu ianakon atau orang tua kepada anak, hula-hula kepada boru, dan lain-lain. Ulos yang diberikan haruslah sesuai dengan kerabat yang akan diberi ulos. Misalnya, ragi hotang diberikan untuk ulos kepada hela atau menantu laki-laki. Sedangkan menurut penggunanya antara lain, siadik tonon atau dipakai ke tubuh menjadi baju atau sarung, digunakan ulos ragi hidup.
sibolang, runjat, jobit, dan lainnya. Sihadak konon atau diletakkan di bahu, digunakan ulos sirara, sumbat, bolean, mangiring, dan lainnya. Si tali honon atau pengikat kepala, digunakan ulos tumtuman, mangiring, padam, rusa, dan lain-lain. Saat ini kita tidak membutuhkan ulos sebagai penghangat tubuh di saat tidur ataupun saat beraktivitas, karena ada berbagai alat dan bahan yang lebih maju untuk memberi kehangatan bagi tubuh pada saat berada pada udara yang sangat dingin. Tetapi ulos sudah menjadi perlambang kehangatan yang sudah mengakar di dalam budaya Batak. Namun ini juga menjadi tantangan bagi budaya Batak pada masa depan, karena cara pandang dan penghargaan anak-anak muda pada masa depan sangat berbeda dengan para orang tua yang sempat merasakan berharganya nilai ulos dalam kekerabatan. Akankah anak-anak kita memandang ulos seperti memandang kain pada umumnya? Bahkan lebih parahnya, setelah kain tersebut digunakan dalam acara adat yang melelahkan, kemudian ulos tersebut tersimpan rapat dalam lemari saja. Sangat berbeda rasanya dengan menggunakan setelan jas yang modis dan ingin menggunakannya lagi dan lagi begitu setiap saat. Jangan-jangan yang terbang dalam pikiran mereka saat melihat ulos yang tergolek dalam lemari adalah acara adat yang melelahkan. Rumit adanya, pusing karena tidak mengerti bahasa Batak, malu karena tidak paham tutur atau menempatkan diri dalam pertalian darah atau keturunan. Akan sangat banyak tantangan masa depan yang akan menghimpit niat meradat bagi generasi muda masa depan, seperti masalah keuangan, penggunaan waktu, perkembangan pola pikir praktis, berkurangnya raja perhata atau orang yang mengetahui adat dan dapat memandu kegiatan adat dari awal hingga akhir. Oke guys, dan kali ini kita langsung ke jenis-jenis ulos, makna dan fungsinya. Baik, ulos antak-antak. Ulos ini dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat orang yang meninggal. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari ya guys. Kedua, ada ulos bintang maratur. Ulos ini merupakan ulos yang paling banyak kegunaannya di dalam acara-acara adat Batak Toba. Beberapa di antaranya yakni kepada anak yang memasuki rumah baru, memiliki rumah baru milik sendiri, maksudnya guys, adalah merupakan suatu kebanggaan terbesar bagi masyarakat Batak Toba. Keberhasilan membangun atau memiliki rumah baru dianggap sebagai salah satu bentuk keberhasilan atau prestasi tersendiri yang tak ternilai harganya. Dan selanjutnya ada ulos bolean. Ulos ini biasanya dipakai sebagai selendang pada acara-acara kedudukan. Dan yang selanjutnya guys, ada ulos mangiring. Ulos ini dipakai sebagai selendang, tali-tali. Juga ulos ini diberikan kepada anak cucu yang baru lahir, terutama anak pertama yang memiliki maksud dan tujuan, sekaligus sebagai simbol besarnya keinginan agar si anak yang lahir baru kelak diiringi kelahiran anak yang seterusnya. Ulos ini juga dapat dipergunakan sebagai paropa atau alat gendong untuk anak-anak. Dan yang selanjutnya guys, ada ulos pandang ursa dan ulos pinan lobu-lobu. Ulos ini dipakai sebagai tali-tali dan selendang. Dan selanjutnya guys, ada ulos pinucaan. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah, yang kemudian disatukan dengan rapi hingga menjadi bentuk satu ulos. Kegunaannya antara lain dipakai dalam berbagai keperluan acara-acara duka cita maupun sukacita. Dalam acara adat, ulos ini dipakai
disandang oleh raja-raja adat. Dipakai oleh rakyat biasa selama memenuhi beberapa pedoman, misalnya pada pesta perkawinan atau upacara adat dipakai oleh suhu, si habolonon, hasuhuton atau tuan rumah. Kemudian pada waktu pesta besar dalam acara marpaniaran atau kelompok istri dari golongan hula-hula, ulos ini juga dipakai atau dililit sebagai kain atau hohop oleh keluarga hasuhuton atau tuan rumah. Ulos ini juga berfungsi sebagai ulos pasamot pada acara perkawinan. Ulos pasamot diberikan oleh orang tua pengantin perempuan atau hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak laki-laki atau panguli sebagai pertanda bahwa mereka telah sah menjadi saudara dekat. Oke guys, dan yang selanjutnya ada ulos raji hotong. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat yang disebut dengan nama ulos hela. Pemberian ulos hela memiliki makna bahwa orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya dipersunting atau diperistri oleh laki-laki yang telah disebut sebagai hela atau menantu. Pemberian ulos ini selalu disertai dengan memberikan mandar hela atau sarung menantu, yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh lagi berperilaku layaknya seorang laki-laki lajang, tetapi harus berperilaku sebagai orang tua. Dan sarung tersebut dipakai dan dibawa untuk kegiatan-kegiatan adat. Oke guys, cukup jelas ya. Dan masih ada guys, ini yang disebut ulos raji huting. Ulos ini sekarang sudah jarang dipakai. Konon pada zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, anak perempuan atau gadis-gadis memakai ulos raji huting ini sebagai pakaian sehari-hari yang dililitkan di dada atau hoba-hoba, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang putri atau gadis perawan Batak Toba yang beradat. Baik guys, masih ada ulos sibolang rasta pamotari. Ulos ini dipakai untuk keperluan duka dan sukacita, tetapi pada zaman sekarang ulos sibolang bisa dikatakan sebagai simbol duka cita yang dipakai sebagai ulos sapu atau orang dewasa yang meninggal tetapi belum punya cucu, dan dipakai juga sebagai ulos tujung untuk janda dan duda, dengan kata lain kepada laki-laki yang ditinggal mati oleh istri dan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila pada peristiwa duka cita ulos ini dipergunakan, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai keluarga dekat dari orang yang meninggal. Oke guys, dan masih ada ya. Yang berikut ulos sibunga, ubasang, dan ulos sitar. Secara umum, ulos ini hanya berfungsi dan dipakai sebagai selendang bagi para ibu-ibu sewaktu mengikuti pelaksanaan segala jenis acara adat istiadat yang kehadirannya sebatas undangan biasa yang disebut sebagai panaropi atau yang meramaikan. Yang berikutnya masih ada guys, ulos sitolu tuho. Ulos ini difungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala atau selendang. Dan yang berikutnya ulos suri-suri gajang. Ulos ini dipakai sebagai hande-hande atau selendang pada waktu mergodang, menari dengan alunan musik Batak, dan juga dipergunakan oleh pihak hula-hula atau orang tua dari pihak istri untuk mengebei atau memberikan berkat kepada pihak barunya atau keturunannya. Karena itu disebut juga ulos gabe-gabe atau berkat. Yang selanjutnya guys, ada ulos si marijam sisi. Ulos simarijam sisi dipakai dan difungsikan sebagai kain, dan juga dilengkapi dengan ulos pinuca yang disandang dengan perlengkapan adat Batak sebagai pajuluani atau mendahului di depan. Yang memakai ulos ini adalah suatu orang yang berada paling depan. Dan selanjutnya guys, ada ulos raji pakpo dan ulos harangan.
Ulos ini pada zaman dahulu dipakai sebagai selimut bagi keluarga yang berasal dari golongan keluarga kaya, dan itu juga lah apabila nanti setelah tua dan meninggal akan disaput atau diselimutkan, dibentangkan kepada jasad. Dengan ulos yang dipakai ragi ditambah ulos lainnya yang disebut ragi pakko karena memang warnanya hitam seperti pakko. Dan lagi nih guys, ulos kuntuman. Ulos kuntuman dipakai sebagai tali-tali yang bermotif dan dipakai oleh anak yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama dari hasuhutan atau tuan rumah. Dan yang terakhir guys, ada lagi nih, ulos turtur. Ulos turtur ini dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai harde-harde atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Baik guys, untuk kali ini sekian dulu ya. Nanti akan ada lagi pembahasan yang lain tentunya. Terima kasih. Horas.